Hai semuanya, gue Deka dan di sini sudah ada Redmi 9. Smartphone ini cukup menarik perhatian gue banget karena dengan kisaran harga di bawah 2 juta, HP ini mungkin bisa dikatakan yang terbaik di kelasnya saat ini. Kenapa gue bisa bilang begitu di awal? Karena dibandingkan dengan HP lain di kelasnya, Redmi 9 secara keseluruhan emang punya spek yang lebih tinggi, baterainya yang awet, mendukung fast charging, chipsetnya juga lumayan dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita bahas lebih detail setelah yang satu ini. Sebelum kita bahas speknya, kita lihat dulu ada apa aja sih di dalam boxnya. Yang pertama, kita akan dapat panduan. Kemudian ada kepala charging yang meskipun Redmi 9 ini sudah mendukung charging 18 watt, tapi sayangnya kita dapat kepala charging yang masih 10 watt. Kemudian ada kabel USB Type-C, jelly case, dan terakhir ada SIM ejector. Redmi 9 ini punya 3 varian warna yaitu ungu, hijau, dan abu-abu. Dan yang gue pegang ini adalah varian warna ungu ya. Sekarang kita lanjut ke bagian desain dan layar. Redmi 9 ini punya berat 198 gram dan di genggaman gua masih cukup terasa nyaman. Ukuran layarnya 6,53 inci dengan panel IPS LCD, resolusi Full HD+, dan sudah dilindungi Gorilla Glass 3. Kecerdasan layarnya hingga 400 nits, aspek rasio 19,5:9 dan kerapatan layar 395 pixel per inch. Sementara untuk bodi belakang dan framenya dilapisi bahan plastik. Untuk main game, nonton video, dan membuka konten multimedia lainnya terasa cukup baik di kelasnya. Jernih dan ketajamannya lumayan bagus. Tapi saat di bawah terik matahari, meski tingkat kecerahannya sudah full, masih agak susah nih buat lihat layar HP ini. Kemudian bagian depan HP ini terlihat masih menggunakan konsep notch yang bentuknya water drop. Gua sih merasa udah agak bosen dengan desain HP yang kayak gini, tapi mostly HP low end dengan harga di bawah 2 juta emang rata-rata masih menggunakan desain yang seperti ini ya. Tapi gua lumayan suka sama desain belakang bodinya. Penempatan kameranya yang berada di tengah menurut gua lumayan bagus. Apalagi ditambah sentuhan pattern atau pola garis-garis yang membuat desainnya enggak kaku. Dan adanya pattern ini emang bertujuan biar HP ini enggak licin saat digenggam dan enggak meninggalkan sidik jari. Kalau kita lihat di bagian bawah ada USB-C dan lubang speaker, kemudian di bagian kanan ada tombol power dan volume, di kiri ada SIM tray yang sudah mendukung triple slot, dan di bagian atas ada infrared yang menjadi ciri khas smartphone Xiaomi saat ini. Sekarang kita beralih ke bagian performa. Chipset yang digunakannya adalah MediaTek Helio G80 yang punya fabrikasi 12 nanometer. Di dalamnya ada prosesor 8 core yang dibagi menjadi 2 core 2 GHz Cortex A75 dan 6 core 1,8 GHz Cortex A55. Kemudian untuk grafisnya ada GPU Mali G52 dan punya 2 varian memori, yaitu 332GB dan 464GB. Nah, karena ada embel-embel huruf G di seri chipset ini, berarti HP ini cocok untuk gaming. Yang jadi pertanyaan banyak orang saat ini ketika dengar chipset MediaTek adalah, cepat panas apa enggak? Nah, itu mungkin persepsi banyak orang saat ini. Untuk itu nanti akan kita bahas ya. Tapi sekarang mari kita lihat skor Antutunya dulu. Redmi 9 mendapatkan skor Antutu yang lumayan untuk ukuran HP di bawah 2 juta, yaitu di angka 200 ribuan. Coba kita bandingin sama Redmi Note 9 yang punya chipset MediaTek Helio G85. Ternyata skornya beda tipis ya. Kebetulan gua emang udah nyobain kedua HP ini dan emang sih gua nggak merasa adanya perbedaan performa yang cukup signifikan. Kemudian kita lihat skor dari pendahulunya yaitu Redmi Note 8 yang pakai Snapdragon 665, di mana HP ini punya skor 175.000. Dan terakhir ada Realme C3 yang pakai MediaTek Helio G70. HP ini punya skor 181 ribuan. Jadi secara skor Antutu, performa Redmi 9 ini menarik banget. Tapi gimana kalau kita coba buktiin saat main game? Pada pengujian game, pertama gue coba main game yang agak ringan dulu, kayak Mobile Legends.
Gua coba set grafiknya ke kanan semua, nggak ada masalah. FPS-nya juga aman. Pokoknya lancar main game ini. Pada game Call of Duty Mobile, kita cuma bisa dapat grafik quality hingga medium dengan frame rate high. Pas coba dimainin pun masih sangat aman. Kemudian pada game PUBG di sini kita bisa set grafik sampai HD dengan frame rate sampai high aja. Untuk smooth dan balance, kita bisa set frame rate sampai ultra. Pas dimainin pada grafik HD dengan frame rate high cukup lancar meskipun terkadang ada patah-patah dikit lah. Kemudian gue coba pada game Asphalt 9. Gue coba set grafik di high quality, hasilnya nggak bagus banget. Saat dimainin emang lumayan lag-nya parah banget, kadang lancar sih, tapi beberapa kali sempat benar-benar berhenti gamenya. Tapi bagi kalian yang mengincar kualitas grafis yang tinggi, Redmi 9 ini bukan pilihan yang tepat buat kalian karena kemampuan GPU-nya yang belum begitu powerful. Tapi balik lagi karena harga yang ditawarinnya juga cukup terjangkau, dengan performa segini udah sangat lebih dari cukup sih menurut gua. Untuk daya tahan baterainya dengan kapasitas 5020 mAh, gua udah cukup merasa puas. HP ini juga sudah mendukung charging 18 watt, tapi sayangnya Xiaomi cuma ngasih kepala charger yang 10 watt. Jadi kita harus beli lagi kalau mau yang 18 watt ya. Gue juga udah nyoba menguji main game selama hampir 1 jam. Biasa dilihat, start gue mulai main game dari kapasitas sisa 46%, sampai selesai ada di angka 30%. Jadi main game hampir 1 jam cuma turun sekitar ya 16% lah ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat, saat main game, suhu tertinggi yang gue dapat yaitu di angka 39 derajat Celcius. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. HP yang pakai MediaTek G80 ini panas atau enggak? Jawabannya adalah enggak terlalu panas. Suhu segitu masih terbilang wajar kalau sedang main game. Tapi mungkin kalau durasi main gamenya lebih lama lagi, nggak menutup kemungkinan suhunya bakal meningkat. Untuk durasi pengisiannya, gue coba uji dengan charger yang 18 watt, dan hasilnya cukup lama menurut gue. Bisa dilihat ya, gue mulai charge dari kapasitas 25% di jam 9.35. Sampai jam 12.39 itu baru 100%, jadi sekitar 3 jam. Itu pakai charger yang 18 watt. Gimana kalau yang pakai yang 10 watt? Pastinya bakal lebih lama dari ini. Sekarang kita bahas kameranya. Ada 4 kamera belakang, masing-masing 13 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel deep sensor. Sedangkan untuk kamera depannya 8 megapiksel. Adanya 4 kamera belakang ini untuk HP seharga di bawah 2 juta jadi salah satu nilai lebih bagi Redmi 9 ini. Nah, langsung aja kita lihat hasil jepretan kameranya. Di beberapa kondisi, contohnya foto ini gue pakai lensa wide, tapi entah kenapa gue ngerasa warna dari foto ini tuh kayak nggak keluar. Kesannya kayak lagi mendung. Padahal pas gue ambil foto ini cuacanya lagi cerah banget. Di foto ini juga ada pada beberapa spot yang terlihat agak overexposure. Untuk lensa deep sensor, efek blurnya nggak terlalu berasa ya, dan di beberapa spot blurnya juga nggak begitu rapi. Ya wajar lah ya, resolusinya juga cuma 2 megapiksel. Untuk foto close up, detailnya juga agak kurang dapet nih. Tapi untuk kamera depannya, gue akuin emang jahat banget. Muka gue yang agak buluk bisa kelihatan mulus banget di sini. Untuk rekaman video, karena absennya stabilizer, jadi ya beginilah hasilnya. Kerasa banget shakingnya, jadi kalau ngerekamnya pakai tangan harus super pelan-pelan banget. Kita juga bisa pakai lensa wide untuk videonya, dan lensa makronya juga bisa untuk rekam video. Overall, gua nggak terlalu terkesan sih sama kualitas fotonya, tapi balik lagi karena harga ponsel ini juga sangat terjangkau, jadi ya cukup dimaklumi lah ya. Oke, untuk fitur lainnya, Redmi 9 ini sudah OS Android 10 berbasis MIUI 11, tapi sudah dipastikan bakal dapat MIUI 12. Ya, jadi tinggal tunggu aja.
Di special feature, kita akan mendapati fitur game turbo, quick reply, second place, dan light mode. Pastinya ada juga dark mode yang hadir sejak versi Android 10. Untuk fingerprintnya cukup terbilang cepat prosesnya, atau kita juga bisa menambahkan face unlock. Cuma fitur ini sih menurut gua agak jarang dipakai ya, karena dengan fingerprint menurut gua udah lebih dari cukup. Kesimpulannya, seperti yang gue bilang di awal, overall secara keseluruhan spek, HP ini emang juara banget di kelasnya. Kapan lagi bisa dapat HP di bawah 2 juta kayak begini? Meskipun di beberapa sektor kayak kameranya kurang begitu wow. Terus untuk orang kayak gue yang lumayan demen main game, apalagi mementingkan kualitas grafis, mungkin kurang cocok ya. Tapi buat kalian yang nggak terlalu sering main game atau kebutuhan yang nggak terlalu berat, Redmi 9 ini bisa jadi pilihan yang tepat banget. Oke, sekian review kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah informasi. Kalau emang ada, mohon dikoreksi dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.